Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sudah berharap kalian semuanya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anakku, mari kita baca bersama bacaan tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, Dayu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, tadi kalian sudah menyimak tentang bacaan ikan hias dan Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang di sini ada peta pikiran. Mari kita, dalam peta pikiran ini ada soalnya, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa nama jenis ikan yang dipiara? Nah, jawabannya adalah apa? Ikan hias yang dipiara adalah jenis ikan koki. Kemudian di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipiara di dalam akuarium. Kemudian, kapan akuarium dibersihkan? Nah, akuarium dibersihkan seminggu sekali. Kemudian berikutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Nah, Dayu memperhatikan ikan-ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulutnya. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu yang memelihara ikan hias. Nah, itu contoh dari mind mapping. Nah, dan ketika kita menjawab soalnya, misalkan tanya, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, sebaiknya kita tidak hanya menjawab Dayu, kita jawab sesuai pertanyaannya. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Kita lengkapi. Yang memelihara ikan hias adalah Dayu, itu juga boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menurut kalian, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, kira-kira apa ya? Kenapa ikan-ikan Dayu tadi selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, ini. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang bernafas. Nah, jadi ternyata mulut ikan itu selalu membuka dan menutup karena ikan itu sedang bernafas. Dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, semua makhluk hidup melakukan kegiatan bernafas. Nah, apa sih bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi semua makhluk hidup itu baik manusia, hewan itu apa?
manusia, hewan, dan tumbuhan adalah melakukan kegiatan bernafas. Nah, salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bernafas. Di mana bernafas adalah apa? Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau manusia bernafas dengan paru-paru, nah bagaimana dengan hewan? Mari kita pelajari bersama. Nah, pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, ini ada gambar cacing tanah. Nah, cacing tanah bernafas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir. Mengapa? Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, tadi tentang pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah itu bernafas melalui permukaan kulit. Nah, lalu bagaimana dengan hewan yang lain? Kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pernafasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Nah, ini. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk ke trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari permukaan udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Itu pada serangga. Sekarang bagaimana dengan ikan? Nah, pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan. Baik, sekarang kita lanjutkan pernafasan pada amfibi. Kata termasuk hewan amfibi. Nah, yaitu apa itu hewan amfibi? Tentunya kalian masih ingat, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berlumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, kalau katak dewasa bernafasnya berarti menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Perbedaannya. Kalau masih kecebong menggunakan insang, kalau sudah dewasa kataknya bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Sekarang pernafasan pada reptil.
Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Kemudian pernafasan pada burung atau aves. Nah, burung bernafas menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, sekarang pernafasan pada mamalia. Masih ingat apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, mamalia dibagi menjadi dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya saja ada kambing, sapi, kuda, kerbau. Kalau mamalia air ada paus, dayung, dan lumba-lumba. Nah, ini ada contoh gambar kuda, mamalia daratnya. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Kemudian bagaimana dengan mamalia air? Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, tadi penjelasan beberapa tentang alat pernafasan pada hewan. Terima kasih anak-anakku. Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.